Baik, jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok Aciman akan membawakan materi yaitu Floyd-Warshall atau graf path yang terpendek. Oke, sebelum kita masuk kepada materinya, pertama-tama kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah saya sendiri dengan nama Novel Nathanael Sengke dengan akhiran NIM 40. Lalu yang kedua ada Sharon Beatrice Wongkai dengan NIM akhiran 37 dan Sepri Tandirapak dengan NIM akhiran 48. Oke, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Sepri. Apa itu algoritma Floyd-Warshall? Algoritma Floyd-Warshall adalah algoritma jalur terpendek berpasangan. Algoritma ini digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara semua pasangan simpul dalam grafik berbobot. Algoritma ini berfungsi untuk grafik berbobot berarah dan tak berarah. Kemudian apa itu konsep Floyd-Warshall? Merupakan program dinamis yang melakukan penyelesaian masalah dengan melihat solusi yang akan diterima sebagai suatu keputusan yang saling terkait menggunakan matriks jarak untuk menyimpan jarak terpendek antara simpul. Xij, di mana setiap elemen Xij menunjukkan jarak dari simpul I ke J. Kemudian algoritma Floyd-Warshall memiliki inputan yaitu matriks hubungan graf berarah berbobot dan output path terpendek dari semua titik ke semua titik. Kemudian struktur dari algoritma Warshall yaitu X sama dengan X0, dan yang kedua untuk K sama dengan 1 hingga N, lakukan untuk I sama dengan 1 hingga N, lakukan untuk J sama dengan 1 hingga N, lakukan jika X IJ lebih besar dari X IK ditambah X KJ. Tukar X IJ dengan X IK dan tambah X KJ. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Nah, di sini ada grafik yang mempunyai nilai dan juga bobot. Jadi kita di sini akan mencari path terpendeknya. Nah, dari gambar di atas kita bisa dapat dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 simpul. Nah, jadi K-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia 7 dan I 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan J 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan teman-teman perlu ketahui I adalah baris dan J-nya itu adalah kolom ya. Nah, jadi yang pertama-tama kita membuat X0-nya. Nah, X0-nya ini apa? Jadi ini jarak yang ada sekarang yang dari eh, grafik ini. Teman-teman boleh lihat misalkan nih satu ke satu, teman-teman bisa lihat satu ke satu itu tidak ada perpindahan, jadi hanya di tempat saja, jadi kita tulis 0 saja. Nah, kalau satu ke dua, baris satu ke dua ada jarak, jadi satu ke dua 7 nilainya 7, jadi 7. Nah, untuk tanda tak terhingga, nah di sini tanda tak terhingga misalkan satu ke kolom 3 baris satu ke kolom 3. Nah, satu ke kolom 3. Di sini tidak ada anak panah yang langsung ke kolom 3. Jadi, dikatakan tak terhingga jika tidak ada anak panah langsung atau jalur langsung ke simpul yang bersangkutan itu dia. Begitu. Dan seterusnya. Nol, 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 nol. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Sharon Wonkai. Baik, kita masuk ke pencarian melalui rumus X IJ lebih besar dari X IK tambah X KJ. Pertama yang kita lakukan adalah memasukkan koordinat baris dan kolom ke rumus tersebut. Dan kita mulai untuk X1 baris pertama dan kolom pertama akan tetap nilainya, jadi tidak akan diubah. Kita mulai dari 2 ke 3, seperti bisa dilihat dari rumus yang di samping.
2/3 X0, 2/3 4 lebih kecil dari tak terhingga tambah tak terhingga, maka nilainya akan tetap sama, 4. Begitu juga untuk X0 2,4 tak terhingga sama dengan tak terhingga tambah 2, yang hasilnya akan sama juga tak terhingga, karena tak terhingga tidak besar dari tak terhingga tambah 2. Yang ketiga, X2 ke 5 itu 1 lebih besar, lebih kecil dari tak terhingga tambah tak terhingga. Jadi nilainya akan tetap 1. Untuk X2 ke 6, nilainya tak terhingga sama dengan tak terhingga tambah tak terhingga, maka nilainya akan tetap tak terhingga. Kita lanjut. Di sini jalannya masih sama seperti tadi. Kita akan memasukkan nilai dari koordinat yang ada di matriks di sebelah. Dan kalau nilainya belum lebih besar, yang sebelah kiri belum lebih besar dari yang sebelah kanan, maka nilainya akan tetap sama dengan nilai yang di kirinya. Lanjut. Di baris keempat juga sama. Tidak ada yang berubah karena nilainya masih, yang sebelah kiri masih tidak ada yang lebih besar dari yang sebelah kanan. Lanjut. Nah, di baris kelima sudah ada perubahan di mana untuk X5 ke 2 itu tak terhingga lebih besar dari 2 tambah 7. Karena tak terhingga lebih besar dari 2 tambah 7, maka nilai tak terhingga akan diganti ke 2 tambah 7, di mana adalah 9. Jadi 5 ke 2, X5 ke 2 adalah 9. Untuk yang 5, X5 ke 3, karena nilainya lebih kecil dari 2 tambah tak terhingga, maka nilainya akan tetap sama. Untuk X5 ke 4 juga ada perubahan di mana tak terhingga lebih besar dari 2 tambah 2. Maka hasilnya akan diganti dengan 2 tambah 2, yaitu 4. Di bawahnya, karena hasilnya sama dengan, maka tidak ada yang berubah. Lanjut. Di baris ke-6 juga masih sama karena tidak ada yang sebelah kiri tidak lebih besar dari sebelah kanan, maka tidak ada perubahan dan nilainya masih sama. Baik, kita lanjut. Nah, jadi jika yang tadi sudah X1-nya, kita lakukan terus integrasi secara ulang-ulang sampai semuanya ini mendapatkan jalur terpendeknya. Jadi kita ulang sampai ke X6. Dan langkah-langkahnya untuk mencari X2, X3, sampai X6 itu sama aja seperti tadi, tinggal ditambah-tambahkan yang akhirnya akan dapat nantinya. Nah, sesuai rumusnya tadi, XIJ. Jika lebih di sini kita mencari yang paling terkecil saja. Jadi, jika dia terkecil, maka dia dimasukkan nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di bagian akhirnya di X6, teman-teman bisa melihat misalkan di 2 dan 1. Nah, 2 dan 1 seharusnya dia tidak bisa karena anak panahnya yang seharusnya cuma dari 1 ke 2.
tapi tidak ada anak panah 2 ke 1. Nah, kenapa bilang 3? Sudah dihitung rumusnya tadi, kita mendapatkan jalur terpendeknya itu 3, yaitu kita ke bawah dapat nilai 1 dan kita ke atas dapat nilai 2, sehingga mendapatkan 3. Begitu. Nah, ini juga contohnya juga. Contohnya 2 mau ke 6. Nah, bisa dilihat 2 ke 1, 2, 3, 6. Dapat 6. Dapat nilai 6. Oke. Nah, jadi hasil yang kita buat tadi, kita hitung-hitung itu adalah ini. Pseudokodenya ini. Jadi, untuk jadi kan yang tadi, loop pertamanya, jika K itu sama dengan 1, jika K itu lebih kecil sama dengan N, K plus plus, nanti dia akan ditambah-tambahkan 1. Nah, begitu pula dengan I sama dengan 1, ditambahkan-tambahkan, akan diulang-ulang lagi. Nah, di sini untuk kondisinya, if itu, jika itu if, atau xij lebih besar dari xij ditambah xkj. Jadi, jika di xij-nya lebih besar dari xij tambah xkj, maka nilai itu yang akan diambil nantinya. Oke, sama saja, dan ini ada flowchartnya yang di sebelah. Dari mulai info lokasi awal I dan lokasi tujuan J, jalur tentukan I node 1 sebagai node permanen, dan seterusnya sampai dengan selesai. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau apapun itu, kami mohon maaf dan sampai bertemu di kelas selanjutnya. Terima kasih.